Baiklah, kita mulai sesi kedua kita yang menjadi narasumber kita adalah seorang Romo Salesian, kemudian ada seorang suster Salesian juga, Suster Veronica, dan Stanislas Fritz. Dia umat dari paroki Santo Yohanes Bosco di Jakarta dan sekarang menekuni jalan panggilannya di sebuah serikat gerakan. Laporta, bertekun dalam iman, bertumbuh dalam iman, bertekun dengan firman Tuhan. Para pendengar sekalian, para pemirsa, ini adalah narasumber kita yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan saya tampilkan di sini. Kan kalian masuk ke dalam biara dan seminari, kalian pasti bicara ini dengan orang tua kalian. Tadi di dalam sesi pertama orang tua cerita tentang diskusi, pembicaraan, seseru apa, semenarik apa. Kira-kira dalam kaitan ini dengan kalian bagaimana? Kalian meminta berdiskusi dengan orang tua. Coba kita mau dengar dari yang paling muda, yaitu Fritz. Baik, Pastor. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Suara saya bisa terdengar, toh? Nah, suaranya bisa kedengaran, Pastor? Bisa. Lanjut, Fritz. Baik. Jadi, sejak kecil memang saya memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang imam. Ketika melihat pastor saat ekaristi itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketika melihat jubah seorang pastor, ketika pastor mengangkat hosti dan juga piala, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa, yang amazing, yang nggak pernah saya rasakan dalam kehidupan seharian saya. Nah, panggilan itu bertumbuh-tumbuh, saya masuk misdinar, saya hidup dengan frater-frater SDB, maka panggilan saya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para frater SDB dan juga para romonya. Nah, dari sini panggilan saya semakin bertumbuh kuat sehingga akhirnya saya masuk seminari. Ketika saya sudah memiliki kehendak yang kuat masuk seminari menengah Wacana Bakti, saya memikirkan bahwa bagaimana cara untuk memberitahukan kepada orang tua saya. Apalagi saya anak tunggal, dan saya tahu orang tua saya pasti kemungkinan besar akan tidak mengizinkan. Maka saya punya akal. Saya buat suatu PowerPoint, saya menjelaskan tentang seminari menengah, seminari tinggi, kongregasi imam diosesan, perbedaan-perbedaan dari mereka-mereka itu. Lalu di terakhirnya itu, saya memberikan surat persetujuan orang tua untuk masuk seminari. Jadi sebelumnya tidak ada pembicaraan saya masuk seminari. Tapi pernah saya mengajak ibu, oma saya pergi ke Jogja dan mengunjungi seminari Mertoyudan di sana. Di sana kita sempat singgah, melihat sebentar gitu. Namun yang dia bayangan orang tua saya ya seminari yang mirip seperti Wisma Salesian gitu dengan kehidupan teratur. Maka cara saya adalah saya langsung memberikan surat persetujuan. Dan saya tidak memperbolehkan mereka untuk bertanya-tanya banyak hal pada saat itu. Nah setelahnya baru saya beritahu bahwa saya memiliki keinginan untuk masuk seminari menengah, dan saya mulai menjelaskannya. Karena saya sudah punya kertas hitam di atas putih tersebut bahwa suatu saat orang tua saya tidak akan mungkin tidak mengizinkan saya. Begitu, Pastor. Mantap ya, diskusinya begitu lancar karena Fritz punya taktik, Fritz punya gaya. Bagaimana dengan Suster Veronica?
Diskusinya rame atau Baik, biasa-biasa? Pastor. Selamat malam ya. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Dibilang diskusi bukan suatu diskusi yang lancar saja seperti yang lain ya, tetapi malah dibodoh-bodohin begitu. Karena saya teringat waktu pertama kali ya, memang saya maksudnya punya keinginan untuk masuk biara dari kecil ya, saya punya keinginan, tapi kan karena selalu ingin meyakinkan lagi motivasi saya dan juga keinginan saya itu, saya selalu juga maksudnya nggak mau ya jauh dari orang tua, karena memang saya adalah maksudnya di dalam keluarga saya putri satu-satunya dan juga anak bungsu. Jadi sewaktu saya masih sekolah sampai dengan SMA begitu, saya masih selalu ragu untuk jauh dari orang tua begitu. Jadi saya tidak berani untuk mengungkapkannya ya, dan juga tidak yakin dengan motivasi saya. Sampai akhirnya setelah saya yakin, saya minta kepada orang tua pas saat itu memang mama saya, jika saya ngomong biasanya saya ditanya mama, kamu nanti bagaimana kan, karena saya udah kuliah dan juga udah bekerja ya. Waktu dia kunjung ke Jakarta dia bertanya, bagaimana dengan kamu, maksudnya ya sebagai putrinya ya, dia pasti sebagai orang tua dia pasti juga ingin melihat saya mungkin ngambil tentang pacar atau apa, saya masa depan saya gimana. Tapi saya hanya jawab saya mau masuk biara. Setiap kali dia tanya udah beberapa kali, walaupun dalam saat yang berbeda, saya hanya bilang mau masuk biara. Dan dia selalu mengatakan, kamu jangan main-main, itu maksudnya masuk biara tuh jangan cuma omongan dan suatu hal yang untuk dipermainkan begitu. Jadi saya diam saja. Dan yang terakhir kali pas mama datang kunjung di Jakarta ya, pas saat itu saya jawab lagi dan dia juga menekankan itu lagi. Dan saya bilang saya tidak main-main, saya bilang kan saya memang udah mau memutuskan dan memikirkan bahwa nanti Natal pulang libur ke rumah, saya akan membicarakan itu kepada papa saya dan juga mama ya bersama. Dan juga kakak saya kan di Jakarta, jadi saya hanya akan membicarakan begitu saja. Tetapi saat saya sudah pas saat itu mama ya meninggal ya, pas saat kunjungan yang terakhir di Jakarta pas mama meninggal begitu. Jadi pas saat Natal saya pulang juga berkumpul bersama keluarga, saya nggak berani ngomong karena kasihan sama papa, karena baru kehilangan mama ya, dan saya putri satu-satunya begitu, jadi saya tidak ngomong. Jadi tunggu tahun berikutnya, nah saat 1 tahun peringatan untuk meninggalnya mama itu, saat kami berkumpul dengan kakak-kakak yang lain, koko saya yang lain, nah saya mulai ngomong, saya bilang, ya sebenarnya saya ini mau minta izin, saya mau masuk biara. Setelah mendengar itu mereka semua bilang, kamu bodoh ya, bodoh. Ya bodoh gimana ya, saya bilang saya mau masuk. Terus yang papa saya hanya diam tuh mendengarkan, papa saya tidak banyak bicara saat itu, hanya diam. Terus koko saya yang satu bilang, hei kamu bodoh sekali, gini-gini. Terus terus akhirnya papa saya bilang, ya memang kalau kamu masuk biara ada di mana. Nah kan karena FMA dulu hanya ada di Timor Leste, mungkin hampir sama dengan perasaannya. Mungkin tadi saya dengar sharing dari orang tua Romo Agung, ya, seperti itu ya perasaannya. Mereka semua bilang, memang nggak ada biara yang lebih dekat lagi gitu kan, di mana kek, di Jakarta, di mana, pokoknya di daerah Jawa semua kan ada. Saya bilang iya, tapi yang saya mau masuk itu hanya ada di situ. Terus di tempat lain mana lagi, kan saya sebut dong FMA yang ada tempatnya ya di Timor, terus di Filipina, di Kamboja, di Laos, pokoknya di tempat-tempat yang agak ini ya. Dia bilang, lah semua tempatnya tempat perang semua, bagaimana? Kamu bodoh sekali begitu, bodoh banget gitu, cari biara yang ada semuanya di tempat perang begitu ya, kenapa nggak di Jawa? Saya bilang pokoknya saya pilih yang itu, udah ya pokoknya dibodoh-bodohin maksudnya diskusinya. Tapi akhirnya papa saya hanya bilang, ya kalau itu maksudnya mamamu waktu itu bilang apa, saya kan cerita dong tentang apa yang kata mama katakan. Jadi papa bilang, ya udah terserah kamu, yang penting itu keputusannya dari kamu sendiri, maksudnya bukan karena hal-hal yang lain juga. Maka akhirnya saya
tenang ya, maksudnya masuk walaupun saya tahu mereka berat gitu loh juga untuk saya bisa masuk gitu. Ya, terima kasih ya mungkin. Jadi kalau diskusi sesuatu sampai dibodoh-bodohin, namanya diskusi yang paling seru, paling Iya, heboh. kalau saya ingat saya dibodohin terus saya bilang aduh bodoh kamu. Kan karena saya waktu itu memang udah kerja juga ya, terus udah hampir selesai kuliah. Jadi kan kakak saya semua pikir kok sayang gitu kamu masuk gitu. Sayang. Semua punya Jangan-jangan pengharapan sharing yang dari Romo Pras ini juga sampai semoga tidak yang dibodoh-bodohin. Bagaimana Romo Pras? iya. Tes, nah, apakah terdengar? Dengar. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu, para orang tua terpanggil, Romo. Kalau pengalaman panggilan saya lebih bergumul dengan diri saya. Karena orang tua saya itu malah nggak ikut mencampuri pilihan saya. Oke. Ingat saya dari setelah lulus SMP itu ya ditanya mau nerusin kemana kamu. Ya waktu itu saya kalau nggak ke Pangudi Luhur yang di Muntilan itu di Vanlit atau di Mertoyudan waktu itu ya. Kita waktu itu ada teman saya waktu itu ada 5 gitu ya. Teman saya itu 5 daftar di Mertoyudan itu yang diterima 1 saja dan sekarang menjadi Romo OM ya sudah angkatan saya. Dan saya termasuk orang yang nggak diterima itu. Tapi saya semenjak saat menjadi orang yang saya flashback itu menjadi orang yang sangat lain ketika harus menentukan pilihan hidup. Saya seperti selalu mengetes Tuhan gitu. Nah, begini, saya tidak percaya kalau kalau di seminari lain pun juga itu juga baik gitu loh saya. Nah, Tuhan kalau ini memang panggilan saya masuk kali lagi. Lalu saya minta Romo Paroki untuk menunjukkan di mana Garum, Seminari Garum, Seminari Wacana Bakti atau Seminari Bogor. Nah, di Bogor karena banyak famili di sana maka saya pilih Bogor supaya kalau tiap bulan itu bisa pulang ke saudara dikasih sedikit uang saku kan enggak lumayan juga itu tambahan uang saku. Lalu begitu. Jadi pilihan saya ketika masuk seminari itu lebih-lebih karena saya ingin memastikan kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, kalau memang bukan panggilan, saya tes sekali lagi pasti tidak diterima. Diterima. Oh berarti saya maju dulu. Dan begitu seterusnya. Saya tidak pernah ke ordo mana, nggak pernah itu orang tua. Itu kayak orang tua bodoh amat. Nggak pernah tanya, nggak pernah kepoin atau apa. Mau pilih projo, mau pilih orang tua itu cuman masih kuat, masih lanjut, ya oke. Masih kuat, lanjut. Ini pilihan-pilihan kongregasi, pilihan kemana itu lebih pada saya pribadi. Dan saya kecenderungannya seperti ngetes Tuhan gitu. Kalau ini memang jalan saya bisa lanjut. Kalau saya ke timur itu saya tidak kuat, berarti itu bukan panggilan saya. Tuhan sudah kasih jalan. Nah begitu. Terus sekarang sudah jadi pastor mau ngetes apa lagi? Ngetes ketahanan. Ya itu aja pastor ya. Diskusinya ramai dengan Tuhan. Iya. Jadi Fritz dengan Suster Veronica, Romo Pras memberikan satu dimensi. Diskusinya ramai dengan Tuhan. Kemudian
Saya yakin dengan semangat kalian sampai detik ini, kalian berjuang betul. Apakah alasan itulah kalian merasa bahagia sampai sekarang? Atau ada hal-hal lain yang mendukung kalian merasa ini pas, ini senang, saya bahagia begini? Bagaimana? Fritz duluan. Baik, Pastor. Jadi kurang lebih saya udah 5 tahun lulus dari seminari menengah, sekarang masuk pembinaan pranovisiat. Sejauh ini mayoritas dalam kurun waktu 5 tahun ini saya merasakan kebahagiaan. Gitu. Jauh saya lebih bahagia di seminari, di biara, daripada saya harus di rumah dengan teman-teman. Gitu. Saya lebih bahagia dengan hidup seperti ini. Itu memang tidak mewah, sederhana gitu. Tapi inilah yang saya sukai, yang memang sesuai dengan diri saya. Saya melihat lagi passion saya. Oh, saya ini orang lebih suka ngomong, saya lebih aktif gitu. Akhirnya itu yang mendorong saya, dan juga pengalaman-pengalaman dari Allah yang menunjukkan bahwa ya jalan kamu mengarahnya kepada jalan misionaris, mewartakan Kristus gitu, tidak hanya di satu tempat saja. Dari berbagai hal-hal yang terjadi dalam keseharian, peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik senang dan duka, saya tetap bahagia menjalani panggilan ini gitu. Wow, ini anak muda sedang di masa awal pembinaan, sudah menerapkan satu cara hidup yang benar-benar yang memang harus dimiliki oleh para biarawati. Bagaimana Suster Vero? Apakah dengan dibodoh-bodohin itu, dengan keras kepalanya Anda bahagia sampai detik ini? Atau ada hal lain? Sampai dengan saat ini sih saya merasa maksudnya senang-senang aja ya, maksudnya bukan karena maksudnya merasa bahagia ya, bukan karena hanya senang karena dengan apa yang ada atau apa, tapi ya justru merasakan sesuatu yang lain ya. Karena sebelum saya masuk juga, makanya saya kadang juga bukannya seperti kata Pak, bukan mau mengcopy ya, tapi sebenarnya sebelumnya saya banyak sekali seperti Jonas begitu, Jonah meminta-minta tanda. Ya, Yunus. Iya, Yunus, Jonah lagi. Yunus meminta tanda. Karena sebelum saya masuk, saya juga bilang, maksudnya waktu saya udah kerja ya, saya udah agak tenang, saya tidak memikirkan lagi nih jalan panggilan nih, karena kan merasa nggak tahu juga ya mau ke biara mana gitu. Nah, waktu itu, dan juga teman-teman kayaknya semua bilang, ya udahlah, nggak usah gini kan, kita juga terpengaruh nih, dan juga saya pikir mungkin itu hanya pelarian gitu. Jadi tidak merasa ini, tapi di saat kerja, di saat ini selalu merasa ada sesuatu yang kurang gitu loh. Selalu tiba-tiba terpikir lagi dengan panggilan hidup untuk membiara ya begitu. Jadi saya selalu minta tanda juga sama Tuhan kalau memang ini jalan yang diberikan kepada saya kan pasti akan menemukan jalannya begitu. Dan syukur sampai saat ini ya saya merasakan bahwa saya berada di dalam biara itu juga berkat, sungguh berkat, maksudnya dari Tuhan ya, dan juga rahmat panggilan yang Dia berikan, dan juga atas bimbingan Bunda Maria karena bisa masuk ke kongregasi FMA Putri-Putri Maria Penolong ya. Dan saya merasa seringkali saya merasa ya bahagia dan punya kebanggaan tersendiri karena sebelum saya memutuskan benar-benar mau masuk, saya maksudnya ya dulu rajin ya, saya berdoa juga, doa rosario setiap hari untuk sebelumnya untuk meminta petunjuk itu supaya ditunjukkan jalan ya, karena tidak mungkin saya masuk ke biara hanya untuk main-main. Dan ya akhirnya saya merasakan bahwa itu adalah bimbingan Bunda Maria sehingga saya bisa juga masuk ke biara FMA, dan saya merasa senang sekali, maksudnya merasa bahagia ya sampai dengan saat ini. Walaupun tidak bisa kita bilang bahwa dalam hidup tidak ada dukanya begitu, tidak ada hal yang tidak menyenangkan, selalu ada ya suka duka. Tetapi semua itu lebih besar dibandingkan waktu di luar begitu atau di rumah. Kadang pulang ke rumah liburan juga kadang kelamaan juga kadang jadi kepikiran begitu ya, pengen cepat pulang lagi ke juga mulai ke ini. Kadang kalau ya di biara juga rindu sih ya ke rumah, tapi nggak terlalu
perbandingannya sepertinya jauh lebih ini. Jadi itu yang membuat saya lebih yakin begitu. Makasih. Ya, di minggu panggilan ini Suster Vero, Romo Pras, dan Fritz, itu saya berusaha menghindari kesulitan atau rasa kecewa atau sakit yang dialami. Saya mau yang gembira-gembira. Maka kita mau tonjolkan kegembiraan ini. Walaupun kita hadapi dengan keras kepala kita masing-masing, membuat kita gembira. Itu pasti Romo Pras juga alami. Karena dia bergulat dengan Tuhan, sama seperti Ayub toh. Bergulat. Bagaimana Romo Pras? Ini gaya pemikiran Ayub mungkin. Atau bagaimana? Ya, setiap pengalaman iman pasti unik ya. Tapi ya kurang lebih ada kesamaan. Terlalu tinggi kalau disamakan dengan Ayub. Ya, saya hanya apa ya, mencoba benar karena memang saya merasa dari semula itu merasa di satu sisi saya tidak pantas, tapi di sisi lain saya ada ketertarikan. Nah, begitu. Lalu dari pengalaman masuk ke dalam hidup Salesian, akhirnya yang membuat saya bahagia itu adalah hidup komunitas. Jadi hidup dengan para bruder, frater, atau kalau dalam komunitas besar itu dengan anak-anak asrama. Jadi dalam kebersamaan itu saya menemukan sukacita. Hidup komunitas itu bukan berarti ketika bersama saja, tapi ketika berdoa, ketika ada olahraga, ketika ada jam-jam studi bersama, pertemuan-pertemuan membicarakan planning, kegiatan, itu membuat saya, hidup saya itu merasa penuh gitu. Ya, penuh. Seperti juga panggilan hidup berkeluarga. Saya pikir juga itu juga mengalami kepenuhan dengan panggilannya sebagai Bapak Ibu. Gitu. Karena memang begitu, saya juga menyadari bahwa panggilan-panggilan itu akan lahir kalau tidak ada orang tua, tidak ada panggilan menjadi Bapak Ibu. Jadi di sini saya kalau secara khusus ya hidup komunitas itu, hidup bersama, atau kalau dalam keluarga di saat ada kebersamaan. Terima kasih. Itu yang menjadi tanda kegembiraan, kebahagiaan. Terus ini saya mau gabungkan dua pertanyaan ini menjadi satu. Ketika kalian konflik, krisis, rasa sakit, gangguan, cobaan, lelah dan bosan, itu bagaimana? Kalian mengeluh atau mengungkapkan itu ke orang tua, ke teman, saudara, ke Tuhan, atau cara bagaimana mengatasinya? Katakanlah deh, rutinitas itu membosankan, melelahkan. Apalagi kita lihat orang yang sama tiap hari begitu. Pekerjaan yang kita ulangi terus. Apalagi datang sakit, datang kita dikritik, kita dihabisin oleh sama saudara, saudari. Bagaimana kalian mau melepaskan ini? Belum banyak, tapi saya yakin 5 tahun cukup untuk merasakan bahwa wacana bakti itu suatu pengalaman yang cukup mengajarkan sesuatu. Bagaimana Fritz? Iya, benar sekali bahwa nggak selama kita hidup di seminari dalam biara itu selalu happy, senang, gembira terus. Ada saat-saat sedih, kecewa, gundah, gelisah. Dan ya benar banget yang Pastor Peter bilang, rutinitas itu ya terkadang membosankan. Dan saya pun juga jatuh dalam kebosanan itu ketika di seminari yang tidak bisa kemana-mana, monoton hidupnya, harus doa, bangun pagi, tidur malam, dengan tuntutan-tuntutan tugas. Bahkan saya sempat berpikir bahwa apa saya mundur aja ya. Tapi itu hanya di pikiran aja. Dan saya juga ya untuk hal-hal tertentu saya bicarakan dengan orang tua, dengan ibu saya. Mam, aku lagi
lagi terlalu bosan lah Bete. dengan hidup seminari ini, Mang. Doain aku ya supaya bisa gembira lagi, bisa senang. Ada saat-saat Oke. desolasi yang saya bicarakan dengan orang tua, yang saya minta doa dan dukungannya, support dari mereka. Itu karena mereka kan juga tidak akan menghakimi kita, oh kamu seperti ini, kamu seperti Ya, ini. ya. Mereka tetap akan mengarahkan saya. Lalu juga ya saya punya teman baik juga di seminari yang bisa diajak untuk sharing, saling meneguhkan, saling menguatkan. Karena bagi saya penting sekali teman seperjalanan dalam panggilan ini gitu. Karena sama-sama tahu bagaimana pergulatan, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi atau akan kita hadapi bersama. Jadi ya karena kita sama dalam panggilan ini ya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Juga saya dalam masa formasi, saya juga cerita juga terbuka kepada para formator, saya memiliki kepercayaan kepada mereka Para bahwa formator. tentang diri saya atau dengan orang-orang itu saya ceritakan bagaimana pergulatan dan berbagai macam hal lainnya. Yang bagi saya penting bahwa saya tidak mau menyimpan ini sendiri. Saya bagikan kepada orang lain agar saya bisa Itu mendapat penting. bantuan, saya bisa mendapat pencerahan lagi. Dan paling penting saya juga berdoa kepada Tuhan bahwa ya Tuhan yang sangat-sangat mau mendengarkan kita gitu. Mungkin ya Dia yang menciptakan kita baik apa adanya. Ya Dia memberikan panggilan ini kepada saya dan saya bilang pada Tuhan dalam doa harian, Tuhan, saya sedang marah, saya sedang kesal karena tadi saya dihakimi, tadi saya dicemooh seperti itu atau direndahkan. Apalagi kan seminari menengah seringkali sebagai anak muda saling Seringkali menekan, bully-bullyan. sering ya bully dan sebagainya itu. Saya bicara dengan Tuhan, dengan kegundahan Tuhan, saya bimbang dengan panggilan saya. Itu saya juga ceritakan kepada Tuhan yang memanggil panggilan, yang memberikan panggilan ini. Terima kasih. Wow, mantap. Ini anak muda yang menghadapi sendiri, lalu membuka persoalannya dengan orang-orang yang dia percaya. Bagaimana dengan Suster Vero? Kayaknya ini wanita sendiri dalam keluarga, dia sudah terlatih dengan sikap yang tegas dan kuat. Bagaimana, Suster? Iya, di dalam untuk melawan ya segala kebosanan yang ada di dalam kehidupan biara, terus terang sebenarnya ya memang kebosanan mungkin itu ada ya, tetapi sejauh ini saya hanya merasa bahwa tidak terlalu mempunyai frekuensi yang besar yang mempengaruhi saya, maksudnya panggilan saya. Karena sepanjang di dalam biara, saya lihat ke pengalaman yang ada, kehidupan Salesian sebagai suster Salesian ya, FMA itu sangat aktif ya, walaupun ada yang kontemplatifnya, maksudnya untuk saat-saat berdoanya memang ada, tapi kami aktif sekali dan banyak hal-hal yang menarik begitu, yang membuat saya mungkin walaupun saya masuk setelah udah agak besar, begitu dewasa, Panggilan tapi dewasa. iya, tapi masuk di dalam itu menurut saya selalu membuat saya menarik gitu loh, maksudnya sesuatu hal yang menarik untuk saya. Jadi saya ya bisa lewatin ya dan merasa aman-aman aja begitu. Tapi saat kalau memang ya kejadian mungkin ada selisih paham dengan teman atau apa sesama suster atau apa ya paling saya lari ke doa ya, lebih banyak melarikan diri untuk berdoa. Karena bagi saya yang lebih dapat mengerti adalah Tuhan ya, dan Dia juga yang maksudnya intensi saya dan juga apa yang di dalam hati saya dan di hati orang yang mungkin saya sedang berselisih paham atau apa, Dia yang lebih tahu sebenarnya apa yang ada di dalam dan di pikiran kami. Jadi Dia sendiri yang bisa memulihkannya. Oleh itu ya saya lebih condong untuk melarikan diri ke doa dan juga memang kadang sharing juga dengan orang-orang tertentu ya, seperti di kami kan juga ada masa untuk kolokvio atau dengan sesama teman begitu ya, ada pastor pengakuan, jadi kadang saya membagikannya begitu dengan mereka untuk juga bisa dapat mendapatkan pencerahan dan juga mendapat bimbingan ya, seperti itu. Jadi untuk melewati kebosanan itu ya dengan cara seperti itu ya. Terima kasih.
Dan dengan orang tua, saya dengan keluarga, saya tidak terlalu banyak bercerita tentang kesusahan karena memang sih ya menurut saya mungkin karena hidup ya di mana saja ada susah dan dukanya gitu. Tergantung kita melihatnya dari bagaimana kita melihatnya gitu ya. Dan kalau memang kesusahan itu ya tidak apa dan tidak mungkin sampai susah-susah sekali begitu ya, lewatin aja, nggak usah buat orang tua menjadi beban pikiran lagi untuk mereka begitu. Jadi saya kadang nggak terlalu banyak cerita dengan mereka dan juga memang nggak terlalu merasakan sesuatu hal yang susah sekali sampai saya harus keluar dari biara begitu ya, sampai dengan saat ini loh. Nggak tahu begitu saja. Dan saya sambil mengingat, ya maaf saya tambahkan juga sedikit, dan sambil saya kadang kalau memang ada hal yang membuat saya maksudnya terpikir ya, udahlah kayak begini-gini kan, kayaknya udah nggak betah gitu kan, tapi ya kadang-kadang gitu. Itu saya hanya berpikir, lah dulu siapa yang suruh kamu mau masuk gitu kan? Dulu siapa yang suruh? Iya, siapa yang ada suruh? lagu kan, siapa suruh datang? Makanya saya ingat itu karena waktu saya masih di aspiran baru-baru dengan pembinaan di Timor kan, teman-teman saya untung saya bilang Tuhan baik karena teman-teman saya semua baik-baik ya, maksudnya saya merasakan dukungan panggilan saya itu melalui teman-teman saya dan juga sesama suster ya. Mereka juga suka ngolok ya kalau misalnya kan dulu tidak ada air, harus pergi timba air. Mungkin bagi mereka kita orang kota, saya juga sebenarnya orang desa. Tapi menurut mereka kan karena dengar dari Indonesia, Jakarta begitu, tidak biasa pergi timba air. Mereka selalu bilang kalau saya pergi ambil air bersama mereka, mereka selalu mengolok, ya siapa yang suruh datang ya begini. Saya juga iya, dan di saat-saat sedang ada hal yang saya suka teringat itu dan saya ingat lagi motivasi saya, keinginan saya untuk datang untuk apa sih sebenarnya begitu kan. Kalau hanya untuk mencari kesenangan, untuk apa begitu kan, bukan tempatnya di sini. Jadi itu yang menguatkan saya juga begitu. Terima kasih. Wow. Saya pikir lari kepada Tuhan adalah ultimate. Memang itu yang kita mengeluh kepada dia karena dia yang punya segalanya. Kan Romo Pras juga dia bergula dengan Tuhan terus. Bagaimana Romo? Kalau bosan, kalau lelah, kalau rasa seperti saya tidak menemukan jalan keluar, bagaimana Romo? Ya, sepanjang pengalaman hidup membiara saya memang doa ya, seperti mengadu kepada Tuhan, berdoa, berbicara begitu saja. Kadang-kadang masuk kapel atau masuk gereja dan tanpa rumusan doa apa gitu, pokoknya bicara saja dengan misalnya sambil kalau lagi berat-berat begitu ya salib, karena salib kan berat. Jadi biasanya seperti itu. Tapi yang sebenarnya juga campur tangan Tuhan juga dalam momen-momen sulit itu adalah teman seperjuangan. Dan saya percaya kalau teman seperjuangan itu menjadi seperti perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan saya di kala beban itu, kebosanan itu, kebimbangan itu menerpa perjalanan panggilan saya. Jadi saya berhutang banyak sekali teman-teman perjalanan saya yang sedikit yang masih lanjut, tapi banyak yang sudah out tetapi tetap memberi support kepada saya gitu. Jadi tetap Tuhan, tapi juga Tuhan juga berkarya lewat teman-teman saya yang masih ada ataupun sudah di luar gitu. Pastor Peter. Ada satu pertanyaan tentang dukungan, dan sebetulnya kalian dapat dukungan dari pembina atau dari teman, dari keluarga, itu support system. Kalau misalnya untuk membuat rasa betah kita, nyaman kita merasa semakin kuat, apakah yang kalian harapkan cuma itu dukungan
dari orang-orang yang mendoakan, yang memberi perhatian, menyapa, atau ada bentuk dukungan lain di dalam hidup membiara? Membiara kan situasinya serba terbatas. Menurut kalian, selain dukungan dari orang-orang, doa, gimana, Fritz? Kalau menurut saya yang paling penting ya doa, karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan dari doa, bahwa Ya. cara kerja roh itu juga luar biasa gitu, bahwa saya ada pengalaman suatu ketika saya sudah nggak bersemangat, ada saat-saat fase-fase tidak bersemangat, terus tiba-tiba saya merasakan ada dorongan dalam diri yang membuat saya menjadi semangat lagi. Dan setelahnya itu saya diberitahu bahwa ada orang-orang kelompok tertentu yang mendoakan kami, para pastor, para seminaris saat itu, dan mereka bertekun dalam doa. Itu buat saya ya menjadi bersemangat lagi gitu, bahwa ada dorongan yang tak kelihatan yang dari roh itu memberikan semangat gitu. Ya selebihnya juga butuh support secara kata-kata juga, motivasi untuk memberikan semangat dalam karya, dalam studi, dalam pengolahan hidup dan sebagainya. Ya selebihnya ya juga diperlukan ya bantuan finansial dan sebagainya. Ya. Begitu menurut saya. Ya, sharing Fritz itu kan menyentuh apa yang tadi dikatakan oleh Suster dan Romo tentang doa yang begitu penting. Jadi saya yakin kita di dalam biara seperti Suster dan Romo ini kan sudah sekian tahun dalam biara. Memang apakah kita butuh hadiah-hadiah yang, karena di biara kan hadiahnya kurang, paling ulang tahun atau Natal, tahun baru, atau padahal kalau kita di luar kan hadiahnya banyak, orang bisa janjikan hadiah. Gimana ini? Suster, apakah ada kerinduan dapat hadiah, luncuran hadiah yang terus-menerus, atau ya hadiah doa cukup? Bagaimana, Suster? Ya, gimana ya? Menurut saya sih, bukan menurut saya, pengalaman saya selama ini ya. Yang pertama memang tadi Pastor udah katakan bahwa doa ya, dukungan doa itu yang paling penting bagi saya. Karena itu memang seperti tadi Pris bagikan bahwa itu kita walaupun tidak melihatnya, tetapi kita bisa merasakan bahwa kita mendapatkan kekuatan dari sesuatu begitu. Dan saya selalu sadar bahwa itu adalah bantuan dari doa ya, dukungan doa dari orang-orang. Tetapi untuk tadi Pastor tanyakan mengenai apa, maksudnya hadiah-hadiah atau apa, dan itu sebenarnya dari pihak saya pribadi ya, maksudnya saya tidak merasakan untuk memimpikan itu. Karena apa? Karena itu saya harus lihat pilihan hidup saya dari awal udah konsekuensinya apa begitu. Apa yang saya terima dari komunitas itu yang menjadi, maksudnya yang diberikan oleh komunitas ya, bukan bersyukur dengan apa yang boleh saya terima. Karena memang mungkin kalau dibandingkan dengan kehidupan di luar, kita bisa mendapatkan yang lebih wah atau lebih apa gitu. Nah, kadang saya suka berbalik lagi pada diri saya sendiri, bertanya, lah kalau begitu kenapa kamu nggak tinggal di luar saja? Karena saya suka berpikir, maksudnya untuk mengembalikan motivasi saya kenapa ada di sini begitu. Saya kadang berpikir, untuk apa mengasih, seperti ibaratnya kalau kita kayak begitu kan akhirnya lari untuk punya pikiran mengasihani diri sendiri ya, mengasihani, oh kan saya kasihan sekali nggak punya ini, tapi padahal sebenarnya punya banyak gitu loh. Apa yang dibutuhkan untuk misalnya untuk misi, untuk apa kan sudah pasti disediakan oleh komunitas, dan apa yang kita butuhkan ada begitu ya. Dan untuk apa, untuk hal-hal yang lain yang tidak perlu kan memang dari sejak awal saat saya memutuskan masuk biara, saya juga udah punya apa konsekuensi, maksudnya udah memikirkan risikonya seperti itu. Jadi ya tidak usah harap lagi. Kalau memang berharap lagi ya berarti kenapa saya nggak tinggal di luar saja daripada saya di dalam terus memikirkan itu.
gitu. Ya. Walaupun secara jujur ya untuk kehidupan memang kita selalu membutuhkan ya untuk materi dan rohani. Tapi ya itu juga saya rasa, dan satu hal yang saya rasakan ya di dalam sepanjang perjalanan hidup membiara, bahwa penyelenggaraan ilahi ya, providence itu benar-benar, maksudnya Tuhan tidak akan benar-benar di sini. Saya merasakan kadang saya merenungkan kata-kata ya, bahwa kita meninggalkan saudara, sesama saudara kita, dan meninggalkan segalanya itu kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Itu saya merasakan itu benar-benar ya. Maksudnya di samping itu sekarang saya merasa ya punya banyak saudara gitu, walaupun kadang tidak kenal, kan orang kenal kita. Itu Ya, hadiahnya, itu hadiahnya. Saudara kita ya, maksudnya kayak jadi Ya. kayak teman gitu. Dan juga ya siapa saja begitu ya. Dan itu satu hal, jadi lebih banyak persaudaraannya, maksudnya lebih banyak saudara gitu yang benar. Dan juga untuk hal yang lain, saya selalu merasa bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan, dan Dia juga selalu memberikannya untuk apa yang kita butuhkan, benar-benar melalui orang-orang yang berbaik hati ya, untuk para penderma yang ada. Jadi kami juga selalu bersyukur atas kehadiran para penderma di dalam kehidupan biara ya, di dalam yang juga selalu mendukung kehidupan orang-orang yang kehidupan membiara begitu. Bagaimana Romo Pras? Romo Pras orangnya simple, mungkin dia punya butuh hadiah yang simple-simple. Bagaimana Romo? Sebenarnya memilih hidup membiara itu saya tidak memikirkan soal hadiah ya. Cuman seiring berjalannya waktu itu hadiah datang terus. Nah, itu ada WA Romo minggu ini makan apa? Waduh, kolesterol, asam urat itu Bu, jangan. Saya seperti itu makanan. Apa? Karena saya merasa kongregasi sudah mencukupi semuanya dan kita konsentrasi untuk melayani. Oke. Hitung-hitung soal saya dapat apa, itu saya malah sebenarnya merasa saya sangat kaya sebagai bagian dari kongregasi besar SDB. Saya Twitter itu saya punya lapangan bola 2, lapangan basket 2, bangunan 3-4 tingkat, kurang apa itu? Salong 1, kan kaya walaupun punya kongregasi. Kan kita juga ya ikut memiliki sebagai bagian dari jadi ya, kaya akan apa ya, yang kita lepaskan itu sebenarnya apa ya, ego kita sebenarnya. Dan saya merasa mendapatkan semuanya karena kita memberi keseluruhan hidup kita. Jadi artinya pada akhirnya ya semakin banyak kita memberi, semakin secara total kita memberi, pasti akan mendapat. Mantap sekali. Jadi itu yang merumuskan apa yang disebut cinta. Kita mencintai Tuhan, ya Tuhan menyediakan semua. Kita melepaskan semua cinta yang lain sebetulnya. Jadi apa yang sharing dari Anda bertiga itu menggarisbawahi bahwa kita memang mencintai panggilan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita berani tinggalkan yang lain. Dan saya kira ini kesimpulan untuk sesi kita, wawancara kita, atau bincang-bincang kita tentang panggilan untuk mengisi minggu panggilan tanggal 25 April ini. Dan untuk menutup ini, saya akan membacakan sebuah ayat peneguhan yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya. Sangat bagus, yang sering dikutip orang setiap kali memikirkan, merenungkan panggilan, atau pada waktu membuat janji, entah kepada Tuhan, entah kepada gereja, entah kepada sesama, atau komunitas atau kongregasi. Yesaya bab 6 ayat 8, bunyinya begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Nah, itu meneguhkan semua refleksi dan sharing-sharing kita. Karena memang kita orang-orang terpanggil.
Dan oleh karena itu, saya mau tutup ini dengan sebuah doa. Doa untuk menguatkan panggilan kita. Dan kita mengingat ada beberapa intensi kongregasi SDB dan teristimewa Salesian di Indonesia, keluarga Salesian Indonesia, kehilangan seorang bapak yang luar biasa. Dia memulai misi di Indonesia, Salesian. Jose Carbonell Lopez, SDB, 94 tahun. Masa akhirnya beberapa tahun terakhir dia ada di kampung halamannya di Alicante, Spanyol. Dia meninggal dunia pada hari ini, hari Kamis ini. Lalu kita doakan masyarakat Myanmar yang sedang dilanda perang. Kita doakan juga negeri kita di Indonesia yang terutama sesama Muslim yang sedang mengadakan ibadah puasa supaya nyaman, tentram, dan damai. Mari kita doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk sesi kami malam ini. Ada kesulitan-kesulitan tertentu secara teknis, tetapi kami dapat berbincang-bincang untuk saling memperkaya dan menguatkan dalam panggilan. Semoga teman-teman semua yang terpanggil semakin kuat dalam panggilan. Semoga keluarga-keluarga yang mendukung juga kuat dalam iman dan semangat hidup mereka. Dan untuk saudara-saudari yang kami doakan dalam intensi ini mendapat berkat istimewa dari-Mu ya Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita minta Saudara Elias untuk menutup acara kita dengan musik dan alunan lagunya. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang terindah, ku tinggalkan semua dosaku. Baik saudara sekalian terkasih, kita baru saja mengikuti program Laporta. Kita boleh bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan dan bertekun dalam firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa firman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu supaya kita boleh mengetahui harus ada orang yang mewartakannya. Dan oleh karena itu, ketika hari ini kita berbicara soal panggilan, kita semua juga dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta saksi dari cinta Kristus. Terkhusus pada hari ini kita dipanggil, ada orang-orang tertentu yang dikhususkan untuk Tuhan melayani altar Tuhan. Kita berdoa semoga banyak orang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan secara khusus, baik menjadi biarawan-biarawati, menjadi pastor, suster, bruder, dan sebagainya, sehingga variasi suasana gereja semakin indah, sehingga ada banyak awam, ada banyak imam, biarawan-biarawati di sana. Kita angkat sekali lagi pujian jadul ini dari Victor Huta Barat. Masa mudaku, masa yang sungguh senang.
sampai berjumpa pada episode berikutnya minggu depan dalam program Laporta di channel Salesian Don Bosco Indonesia. Salam Laporta untuk kita semua, tetap semangat, tetap menjaga panggilan kita masing-masing, dan biarlah kita mendengar bisikan suara Tuhan yang paling dalam. Mungkin saya, mungkin Anda belum terlambat dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan khususnya. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Laporta.